Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu ya, Ibu Tiara Ayudia Cayasari. Alhamdulillah sekarang adalah semester baru. Kalian sudah kelas 12 ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang dimensi 3. Jadi materi yang pertama dipelajari di kelas 12 ini adalah tentang dimensi 3 gitu ya. Walaupun pembelajaran kali ini lagi-lagi masih di tengah pandemi, jadi kita pembelajarannya dilakukan secara virtual ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan itu tidak menjadi halangan kalian untuk semangat ya belajarnya ya. Oke, langsung saja sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau absen kalian dulu nih hari ini. Nah, ini kan kira-kira cuma ada 21 orang nih. Yang lainnya kira-kira kemana ya? Yang lainnya. Kemana yang lainnya? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Koneksi sinyal Bu. Oh iya, mungkin ada yang koneksi sinyalnya jelek, jadinya nggak bisa ikutin Zoom kita kali ini ya. Nggak apa-apa, nanti Ibu share juga materinya di classroom juga ya. Terus ya, coba sekarang kalian raise hand dulu. Di situ bisa nggak diklik yang di partisipan, terus klik nama kalian, angkat tangannya semuanya. Bentar Bu. Ya, sok. Berarti sekitar ada 21 orang ya, berarti yang nggak hadir 9 orang ya. Iya Bu. Ya. Raise hand udah semua? Udah Bu. Udah Bu. Oke. Absen sudah, sekarang alangkah baiknya. Jadi sebelum kita melakukan pembelajarannya seperti kita di kelas biasa tatap muka. Jadi coba kita harus berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelasnya pimpin untuk berdoa. Ardi, pimpin berdoa. Ya, untuk semua berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa ya, pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu kali ini bisa kalian ambil ilmunya. Jadi kalian bisa lebih paham akan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, sebelum kita belajar tentang dimensi 3, kita Ibu mau tanya dulu ya, tanya tentang materi prasyarat dari dimensi 3 itu ada Pitagoras dan bangun ruang sisi datar. Nah, untuk Pitagoras ini kan kalian di SMP tuh belajar ya, ada yang namanya rumus Pitagoras. Ada yang masih ingat rumus Pitagoras itu apa? Ada yang mau coba menjawab? Enggak Bu. Alfian? Akar pangkat 2 Bu. Gimana coba rumusnya? Segitiga sikus. Misalnya ada segitiga siku-siku ya, bentar dulu ya. Ya. Bentar ya, Ibu ulangi lagi. Bentar. Rumusnya gimana, Alfian? Segitiga siku-siku. Misalnya ini ada segitiga siku-siku. Siku-siku di A. Nah, mau nyari
panjang garis BC apa rumusnya? BC itu BC sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Ya, oke. Berarti buat nyari BC itu sama dengan akar kuadrat ya. BC sama dengan AB sama dengan akar AB kuadrat. Gimana tadi? ditambah BC kuadrat. Ya, benar ya. Itu. Jadi ini adalah salah satu materi yang mendasari kalian buat belajar dimensi 3. Jadi kalau bisa materi SMP ini nih kalian ingat-ingat lagi ya. Untuk menunjang kalian nanti belajar dimensi 3. Sekarang lanjut ke materi prasyarat yang kedua, itu ada bangun ruang sisi datar. Ada yang bisa menyebutkan nggak contoh bangun ruang sisi datar itu apa aja? Ada yang ingat? Bu, Ya. tadi yang salah Bu, Kenapa? bukan ditambah C tapi ditambah AC. Oh ya, ditambah aja ya, oke. Yang pasti kalau misalnya mau cari sisi miring itu ditambah ya. Ya, Nah, sekarang macam-macam bangun ruang sisi datar itu kalau misalnya kalian masih ingat itu ada kubus. Nah, ini contohnya ya. Kubus, terus ada balok. Nah, terus ada juga prisma. Nih, ini juga ada contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya prisma katanya ini adalah atap rumah. Jadi atap rumah kalian itu bentuknya mirip prisma. Ada juga limas nih, ini piramida yang ada di Mesir. Nah, ini tuh dia bentuknya menyerupai bangun ruang sisi datar limas. Nah, coba Ibu stop share dulu. Nah, coba sekarang dari kalian. Ada nggak nih kira-kira benda di sekitar kalian yang menyerupai bangun ruang sisi datar? Boleh apa aja? Boleh kubus, yang mirip kubus, atau yang mirip balok, atau yang mirip prisma, atau yang mirip limas juga nggak apa-apa. Ada yang mau menunjukkan? Kira-kira cari di sekitar kalian. Ada siapa? Najwa, sok silakan. Apa Najwa? Punya apa? Najwa punya penghapus. Penghapus itu contoh bangun ruang sisi datar apa? Balok. Balok. Tadi Jenal ya, tadi Jenal juga ngangkat. Mana Jenal? Apa tadi Jenal? iya Bu, ini Apa gitu balok Jenal? atau apa ya Bu? Coba lihat, dekatkan lagi ke kamera. Tuh kira-kira terlalu terang ya Jenal, udah gak usah matiin lagi flashnya. Ini aja nih Bu. Nah itu sarip apa Rip? Penghapus ya. Penghapus. Itu menyerupai apa? Menyerupai balok. Balok. Tadi Jenal itu apa dia? Itu apa tuh? Dus ya? Oh Jenal kayaknya sinyalnya bermasalah nih. Soalnya kayak nge-lag. Oke, itu salah satu contoh bangun ruang sisi datar yang ada di sekitar kalian ya. Ternyata banyak ya. Sekarang kita lanjut ke PPT-nya lagi. Nah, kalau kalian tadi udah tahu ya jenis-jenis bangun ruang sisi datar, sekarang kita lanjut ke sifat-sifatnya karena sifat-sifat ini itu nanti akan membantu kalian untuk belajar tentang dimensi 3. Nah, kita mulai dari kubus dulu ya. Di sini kita akan mengingat kembali unsur-unsur dari kubus. Ada yang masih ingat? Nah, unsur sifat-sifat kubus dulu. Dari sisinya ada berapa? Siapa yang berani menyebutkan? Bu. Siapa? Ardi. Ardi mau nyebutin apa sifat kubus? Sisinya Bu, sisinya ada 6. Sisinya ada 6. Coba ya kita hitung. 1, 2, 3, 4,
5, dan 6. Bener ya? Sekarang coba rusuk kubus. Ibu mau tunjuk ya, coba. Sarip, sebutin rusuk kubus itu ada berapa? Sarip? Rusuk kubus itu ada 12. 12. Coba kita lihat. Bener gak ada 12 nih? 1, hitung bareng-bareng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, oke, berarti benar ya. Sekarang titik sudut. Nah, titik sudut tuh yang ini nih. Kita hitung ada berapa titik sudut, Sarip? Titik sudut itu ada 8. 8, bener ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, sekarang, ini diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu, yang seperti ini. Jadi, ada sisi dipotong oleh garis silang atau diagonal. Nah, ini nih yang namanya diagonal sisi. Diagonal sisi itu ada rumusnya. Rumusnya adalah A akar 2. Jadi kalau misalnya sisinya 6, berarti diagonal sisinya tinggal ganti A-nya sama 6. Jadinya 6 akar 2. Terus sekarang ada, nah ini jumlah keseluruhan dari diagonal sisi pada kubus. Nah, sekarang lanjut ke diagonal ruang. Yang namanya diagonal ruang itu yang seperti ini tuh. Kira-kira ada yang masih ingat diagonal ruang itu rumusnya apa? Siapa yang bisa jawab diagonal ruang rumusnya apa? Diagonal ruang? 3. A akar 3, Bu. Apa rumusnya? A akar 3. A akar 3. Oke, bener ya. Nah, sekarang lanjut ke, oh ya, ini pokoknya diagonal ruang pada kubus itu ternyata ada 4 ya. Nah, bidang diagonal ini akan kita bahas cuman pada pertemuan berikutnya, tapi cukup kalian tahu dulu nih bidang diagonal ruang itu seperti apa. Jadi ada bidang yang bidang miring yang ada di dalam kubus tuh, kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini seumpamanya ini kubus tergambar gak? Nih, kalau misalnya Ibu boleh gambarkan seperti ini. Misalnya ini kubus ya, anggap aja ini lurus ya garisnya. Rata tuh, tadinya kan gotong. Ini tuh menghijau itu. Ini anggap aja garis lurus ya. Nah, ini jadi ada kubus, di dalamnya ada garis miring. Jadi dia bentuknya bidang, bentuknya bangun datar gitu. Ini namanya bidang diagonal. Nah, itu ya kira-kira. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Itu baru materi prasyaratnya ya, belum masuk ke materi intinya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya, itu cuma mengingat materi SMP aja. Jadi sekarang kita lanjut ke materi yang intinya, yaitu tentang dimensi 3-nya. Ibu share PPT-nya lagi. Nahon karasa nginum deui, ngala deui. Saga.
Agak areuy. Udah muncul PPT-nya? Di pasar kalau apanya? Udah, Bu. Udah. Nah, jadi kita akan bahas tentang dimensi 3. Apa sih yang akan kita bahas di dimensi 3 nanti? Nah, intinya itu adalah dimensi 3 itu kita akan membahas tentang jarak jarak, luas, dan sudut. Nah, tapi kali ini kita akan bahasnya tentang titik aja dan cuman bahas jarak antar titik ke titik. Bentar ya, agak loading nih, bentar. Nah, jadi yang dibahas di materi tentang jarak pada dimensi 3 itu ada titik ke titik, ada titik ke garis, ada titik ke bidang, ada garis ke garis, garis ke bidang, terus ada bidang ke bidang juga. Tapi kita bakal bahasnya cuma titik ke titik aja dulu ya sekarang. Nah, jarak titik ke titik itu bisa digambarkan seperti ini ya. Lihat, jarak titik A ke titik B, misalnya ada titik A dan ada titik B. Nah, jaraknya itu adalah garis ini. Garis ini yang dinamakan jarak antar dua titik, yaitu titik A ke titik B. Nanti untuk perhitungannya akan kita pelajari setelah ini ya. Ini, jadi gambarannya ada titik A dan titik B. Nanti kalian hitung nih jarak dari A ke B ini berapa. Oh, udah. Nah, ini ada contohnya ya. Kalian ini kan masih gabung di sini? Ada kendala dulu nggak sebelum kita lanjut ke materi? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ada yang kuotanya udah mau habis atau sinyalnya jelek? Nanti kalau misalnya iya, kita langsung pindah aja deh ke WA ya. Iya, Bu. Ya, kita pindah langsung aja ya ke WA kalau gitu ya, ke grup WA ya. Nanti Ibu kirim materinya, terus ada contoh soalnya juga. Nanti mudah-mudahan di kesempatan yang lain masih bisa Zoom meeting lagi dengan fasilitas yang memadai ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya sinyal bukan jadi kendala lagi ya. Oke, sekarang langsung pindah ke grup WhatsApp aja ya. Oke. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu mau ngasih contoh ya, bagaimana cara mencari jarak jarak titik ke titik. Nah, di situ ada pertanyaan kan, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A. Jadi di sini si rusuknya itu panjangnya dimisalkan dulu sama A. Jadi belum angka gitu ya. Jadi dimisalkan panjang rusuknya A. Jarak tentukan jarak titik A ke C. Di sini Ibu mau bahas titik A ke C dulu ya. Nah, lanjut. Jadi, untuk menentukan jarak titik ke titik itu, poin yang harus kalian dapat adalah kalian harus mencari segitiga siku-siku yang akan memudahkan kalian untuk mencari jarak titik A ke C gitu. Nah, kalau misalnya udah ketemu tuh sesuai dengan foto yang Ibu kirim tadi, itu akan terbentuk segitiga siku-siku A, B, C dengan siku-sikunya di B. Jadi kalau misalnya kalian udah ketemu segitiga siku-sikunya, tinggal kalian pakai rumus Pitagoras seperti yang sudah Ibu kirim tuh. Jadinya
Untuk mencari AC, itu karena AC adalah sisi miring, jadi rumusnya itu adalah akar kuadrat dari AB kuadrat plus BC kuadrat. Nah, terus karena AB-nya itu panjangnya A, terus BC-nya juga panjangnya A, kalian kuadratkan ketemu akar kuadrat 2A kuadrat hasilnya A akar 2. Itu adalah untuk pertanyaan kedua. Jadi kan tadi yang pertama itu ada 2 pertanyaan ya. Ada menentukan jarak titik A ke C, ada juga menentukan jarak titik A ke G. Tadi jarak titik A ke C udah Ibu jelaskan. Terus kalau misalnya untuk mencari jarak titik A ke G pun sama ya. Jadi kalian cari dulu nih segitiga siku-siku yang terbentuk untuk memudahkan kalian mencari jarak kedua titik tersebut. I3 apa? Nah, nanti setelah itu kalian hitung pakai rumus Pitagoras. Nah, kira-kira segitiga siku-siku yang terbentuk itu adalah segitiga ACG dengan siku-siku di C. Nah, jadi kalau misalnya udah bentuk segitiga seperti ini, ya udah tinggal kalian cari aja pakai rumus Pitagoras. Misalnya yang dicarinya sisi miring, berarti rumusnya nanti ditambah. Kalau misalnya yang dicarinya sisi tegak atau sisi datar, itu rumusnya dikurang sesuai dengan rumus Pitagoras. Gitu. Jadi yang untuk mencari jarak titik A ke G itu di situ rumusnya sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan, karena AC itu adalah tadi diagonal bidang ya, yang rumusnya A akar 2, berarti kita masukkan A akar 2 dikuadratkan ditambah A akar 2 A kuadrat. Lalu tinggal dihitung ya, A akar 2 dikuadratkan itu hasilnya 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Hasilnya akar kuadrat 3A kuadrat, hasilnya A akar 3. Jadi jarak titik A ke G itu adalah A akar 3. Itu Bu, yang di PPT yang Ibu kirim ya, yang di pertanyaannya itu mencari jarak AG. Nah, yang mau Alfian tanyakan itu Bu, yang kotak kecil itu di dalam segitiganya itu namanya apa ya Bu? Mohon penjelasannya. Belum tahu, jadi kotak kecil di tengah-tengah itu melambangkan sudut siku-siku. Jadi kalau misalnya kalian ingat lagi, flashback lagi di materi kelas 7 SMP ya, kalau Ibu tidak salah, tentang sudut. Jadi sudut itu ada lambangnya gitu ya. Kalau misalnya lancip seperti apa, stumpul seperti apa, siku-siku seperti apa. Nah, karena itu adalah segitiga siku-siku, jadi dilambangkan kotak persegi seperti itu sesuai dengan gambar. Jadi itu adalah melambangkan bahwa segitiga siku-siku itu besar sudutnya 90 derajat. Seperti itu. Nah, ini soal pertama yang Ibu berikan kepada kalian. Jadi di sini tuh ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya ukurannya ACM. Jadi itu tuh di bidang EFGH ada diagonal bidang FH dan diagonal bidang EG. Nah, di antara perpotongan diagonal tersebut itu ada titik potongnya disebut titik P. Nah, kalian disuruh menentukan jarak dari titik A ke titik P. Coba sebelum Ibu yang menjelaskan, ada yang mau nyoba mengerjakan dulu? Silahkan. Nah, untuk jawaban Najwa sebenarnya udah masuk ke konsep yang udah kita bahas ya, yang udah Ibu bahas sebelumnya gitu. Cuman ada yang keliru sedikit. Coba ada yang bisa melengkapi nggak jawaban yang udah Najwa kirim? Ini jawabannya nggak salah ya, cuman kurang tepat. Tapi udah masuk ke konteks yang kita bahas hari ini.
Nah, menindaklanjuti jawaban yang Aini kirim, jadi benar ya jawaban yang Aini kirim. Nah, jadi tentukan dulu nih segitiga yang terbentuk itu apa. Jadi segitiga yang terbentuk itu untuk mempermudah kita mencari jarak titik A ke P itu adalah segitiga AEP. Jadi kalau misalnya itu kita keluarkan aja biar mudah dalam perhitungan nih. Jadi segitiga siku-siku yang terbentuk itu adalah AEP dengan siku-sikunya di E. Jadi kalau sudah seperti ini dicari titik AP berarti kita pakai rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagorasnya berarti yang mana? Yang ditanyakan sisi miringnya itu yang di jumlah. Tadi kalau Najwa kan dikurang ya, jadi itu kurang tepat. Jadi yang tepat itu adalah yang di jumlah. Jadi AE kuadrat, nih AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Terus tinggal dihitung deh. Hasilnya itu adalah setengah A akar 6. Jadi jarak titik A ke P itu adalah setengah A akar 6 cm. Nah, ini Ibu punya soal yang kedua. Ya, itu silahkan dibaca aja soalnya. Nah, terus Ibu pengen jangan dulu dihitung. Coba kalian cari dulu kira-kira segitiga siku-siku yang terbentuk untuk mempermudah kita mencari jarak dari titik C ke titik P itu segitiga siku-siku apa? Sok. Yang bisa silahkan langsung kirimkan saja jawabannya di grup WA ya. Gambarkan segitiga siku-sikunya yang terbentuk aja dulu ya. Jangan dulu dihitung. Untuk jawaban yang dikirimkan oleh Mariam itu hampir benar ya, sedikit lagi itu. Jadi siku-sikunya itu harusnya di A ya, bukan di P. Jadi itu masih kurang tepat sedikit lagi. Kalau misalnya yang dikirimkan oleh Nur Aini ini tepat ya. Jadi gambar ini segitiga siku-siku PAC dengan siku-sikunya di A. Coba sekarang Ibu minta Nur coba selesaikan perhitungannya ya. Coba dihitung jarak titik C ke P. Jadi jawaban yang Nur Aini kirim sudah tepat ya. Jadi segitiga siku-siku yang terbentuk untuk menentukan jarak titik C ke P itu adalah segitiga siku-siku PAC dengan siku-siku di A. Gitu. Jadi kalian menggunakan rumus Pitagoras yang dicarinya sisi miring. Jadi itu tinggal dimasukin deh angka-angkanya. PC sama dengan akar kuadrat AC kuadrat ditambah AP kuadrat. Kalian masukin angkanya karena AC itu adalah diagonal bidang yang rumusnya A akar 2. Jadi 10 akar 2 dikuadratkan ditambah 5 kuadrat. Hasilnya akar kuadrat 200 plus 25 sama dengan akar kuadrat 225. Jadi hasilnya jarak titik C ke P adalah 15 cm. Gitu. Benar ya jawaban Nur Aini. Oke, semoga kalian semua paham ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu adalah kita belajar tentang dimensi 3 yaitu tentang jarak dari titik ke titik. Jadi poin pentingnya adalah intinya untuk mencari jarak dari titik ke titik itu kalian harus menemukan dulu segitiga siku-siku yang akan membantu kalian untuk menghitung jarak dari titik ke titik seperti itu. Jika nanti ada yang kurang dipahami ataupun ada pertanyaan lagi gitu ya, silahkan kalian tanyakan saja, boleh melalui grup ini atau boleh melalui chat pribadi ke Ibu ataupun bisa datang langsung ke sekolah, tapi ya satu orang paling gitu ya, dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Mungkin cukup sekian pembelajaran matematika kita hari ini ya, walaupun awalnya diniatkan kita akan menggunakan Zoom meeting ya, tapi karena ada beberapa kendala saat proses pembelajaran, mau itu sinyal ataupun
kuota gitu ya. Jadi beralih ke grup WA ini gitu. Jadi tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kalian ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami ya. Dan Ibu pesan setiap pembelajaran yang guru berikan itu kalian pelajari lagi supaya lebih kalian pahami lagi materinya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.